Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara, apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah begini. Saudara, kalau kekristenan identik dengan apa ya? Kalau saudara melihat bulan dan bintang, bulan sabit dan bintang, itu apa? Masjid Islam ya. Kalau Kristen apa? Salib. Jadi kalau nggak ada salib itu nggak mungkin adalah Kristen. Yang saya mau bahas pada pagi hari ini adalah memikul salib dan menyangkal diri. Banyak orang yang mau Yesus berkat, ya, nama Tuhan Yesus itu nama yang penuh kuasa, kesembuhan, tetapi tidak mau salib. Nggak mungkin itu, ya. Jadi tema saya adalah memikul salib dan menyangkal diri dalam kurung penderitaan orang Kristen. Saudara, kalau perjanjian lama, selalu ini yang harus ada. Mesir, padang gurun, Kanaan, tanah penuh susu dan madu. Ya. Perjanjian baru, kutuk, dosa, dulu saudara dalam dosa, salib, kemuliaan. Itu sama tuh. Kalau secara umum, manusia lama, proses menjadi manusia baru. Tangkap ini, yang mau saya bahas di bagian tengah. Apa? Salib, proses, atau padang gurun. Saudara nggak lewat ini, omong kosong kalau saudara bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah penuh susu dan madu. Kalau zaman perjanjian lama kan begitu. Mesir ditebus oleh Tuhan, maksudnya dikeluarin, mau menuju tanah Kanaan lewat padang gurun. Proses. Kalau dalam kekristenan, salib. Jadi saudara tidak lewat salib ini, tidak lewat padang gurun, tidak lewat proses, terus bisa bilang ada di tanah Kanaan. Kalau kekristenan, perjanjian baru, kemuliaan, yaitu surga permai, omong kosong. Tangkap ini ya. Tapi banyak orang yang sering salah kaprah tentang memikul salib. Contoh, ada anak Tuhan di penjara karena dia terlibat, misalnya, judi, akhirnya banyak hutang, akhirnya dia menggelapkan uang perusahaan, akhirnya dimasukin ke penjara. Namanya orang Kristen, pasti dia berdoa, walaupun dia melakukan hal yang tadi saya katakan tercela. Terus dia berkata begini di penjara, misalnya saudara besuk, ya ini mah salib saya. Nggak bisa. Kalau saudara katakan, ya penderitaan kan, bicara salib, bicara apa? Apa ini? Penderitaan. Ya. Terus yang tadi yang saya katakan, ada di penjara, dia bilang, ya ini mah salib saya harus pemikulnya. Nggak bisa seperti itu. Coba dikeluarkan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Seorang wanita aktivis di gereja akhirnya dikucilkan. Terus dia bilang, ini salib saya harus tanggung. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah. Kenapa dia dikucilkan? Karena dia, maaf ya, dia merebut suami orang. Mana bisa dibilang itu salibnya dia. Saya tetap setia melayani Tuhan. Walaupun saya dikucilkan, saya tetap setia. Meskipun saya susah. Jadi WL lagi di sini. Misal ya. Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Meskipun pikul salib. Kenapa dia dikucilkan? Ya karena itu tadi saya katakan, dia merebut suami orang. Nggak bisa dikatakan dikucilkan oleh karena hal yang negatif itu adalah salibnya. Saudara nangkep ini nggak? Ya. Nah, salib itu bicara memang penderitaan, tapi saudara menderita karena kebenaran. Saudara coba baca ini. Sebab adalah apa? Kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan, ya tadi ya, di penjara, dikucilkan, karena kamu berbuat dosa.
Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sudah nangkep ini? Tema khotbah saya yang sesungguhnya adalah penderitaan orang Kristen atau memikul salib menyangkal diri. Sudah nangkep sesuatu ya? Nah, tadi saya katakan Mesir, kutuk, manusia lama pindah ke tanah Kanaan, surga mulia, manusia baru harus lewat yang tengah ini yang disebut apa? Padang gurun, proses atau pikul salib yang saya mau bahas yang di sininya. Ya. Saudara, apa sih arti kesuksesan seseorang? Dulu 0, sini angka 10 ya. Dulu 0 jadi 10. Apakah saudara berkata ketika dia mendapat nilai 10 itu kesuksesan? Saya mau katakan kesuksesan adalah orang yang mampu melewati proses. Nih, padang gurun sini nih. Proses di sini nih. Ya, akibat 10 itu adalah akibat bisa melewati proses. Tangkap ini ya. Oke. Saudara, yang namanya proses itu apa sih? Kalau saudara lihat misalnya atlet ya, untuk menjadi juara dia harus lewati proses namanya apa? Latihan, disiplin. Saudara boleh tanya dah, atlet atau olahragawan yang misalnya mau dikirim ke Asian Games atau Olimpiade, dia harus melewati yang namanya proses. Tanya dia, menderita nggak? Disiplinnya luar biasa. Bangun harus jam berapa, harus melakukan ini dan itu sesuai dengan waktu yang tepat. Nggak bisa tuh santai-santai. Waktunya bangun untuk melakukan ini dan itu nggak bisa saudara tunda. Tanya mereka deh. Mereka akan berkata, itu satu penderitaan. Tangkap itu ya. Tapi kalau dia bisa lewati itu, hasilnya yang tadi saya katakan, mendapat nilai 10, ya akibat dia dapat melewati proses ini. Tangkap ini ya. Tentara, coba saudara lihat deh. Antara Kopassus sama Hansip, nggak tahu sekarang masih ada nggak Hansip, atau Satpam. Itu prosesnya pasti beda. Kopassus prosesnya, waduh, berat bukan main. Kalau Hansip, prosesnya paling baris-bebaris. Itu, sudah nangkep. Hasil itu, proses menentukan hasil. Tangkap ini ya. Atau, supaya sederhananya begini. Dari satu tempat ini, tempat yang tidak baik, menuju ke satu tempat yang baik, dia harus lewati, namanya apa? Jalan. Ini namanya lika-liku perjalanan kehidupan saudara, untuk menuju ke satu tempat yang baik. Ini saya lagi menceritakan tentang yang di tengah ini, tentang memikul salib, menyangkal diri, atau proses, atau padang gurun. Perjalanan saudara bagaimana dalam mengiringi Tuhan. Ya, antara janji dengan kenyataan ada satu jembatan. Jembatan ini harus saudara lewati. Ketika saudara melewati jembatan ini, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Keseharian saudara penuh rasa syukur, atau bersungut, ngomel, marah, atau saudara tidak lagi memandang Tuhan, bisa mendua hati. Nah, ini proses ini yang kita mau bahas ya. Coba dikeluarkan dulu. Maaf ya, kok jadi nggak ada ya. Nggak kecatat. Coba Frank bantu saya di Lukas ya, yang barang siapa mengikuti aku harus memikul salib setiap hari. Oke, kita keluarkan dulu Roma 8 ayat 18 ya. Sebelum saudara baca ini, Roma 8 ayat 18, kita mau lihat secara umum. Orang yang mengalami penderitaan akan merespon dengan 3 hal. Ketika dia menghadapi musibah, biasanya orang itu akan punya 3 respon. Ya, respon pertama adalah ketika hal ini terjadi, seolah-olah
kayak mimpi. Kok bisa terjadi seperti itu? Respon pertama adalah orang itu menyangkal. Nggak mungkin. Kok bisa terjadi seperti ini? Ya, tidak bisa menerima kenyataan, dan biasanya orang ini cenderung akan mengakhiri hidupnya. Dia udah begitu percaya sama kekasihnya, tiba-tiba dia mendapat satu kabar, pacaran udah 3 tahun, dan udah mau married. Dia nggak nyangka, pasangannya itu selingkuh, ada yang lain. Padahal gedung pesta udah disewa. Nggak bisa terima kenyataan, kok bisa seperti itu? Biasanya dia akan menyangkal, nggak terima keadaan yang seperti itu. Biasanya cenderung orang itu akan mengakhiri hidup. Istilahnya apa? Mati, bunuh diri, atau dia lari ke minuman keras karena mau melupakan yang itu. Kedua adalah ketika dia mendapat masalah penderitaan, biasanya dia akan menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Istilahnya apa? Menyesal. Jadi suka mikir lagi, kenapa ya? Aduh, saya menyesal, saya terlalu percaya sama dia. Salahin diri sendiri dan salahin orang lain. Merenungkan nasibnya. Biasanya orang begini susah move on, mengasihani dirinya sendiri. Ini saya lagi bicara tentang penderitaan orang Kristen. Yang ketiga, ini yang bagus. Ketika mendapat penderitaan atau masalah yang begitu mengagetkan saudara, ketiga adalah introspeksi diri. Oh, saya masih ada di padang gurun. Oh, saya lagi di proses Tuhan. Proses inilah yang menentukan hasil akhirnya. Kualitasnya good atau enggak, good or bad, tergantung proses. Jadi ketika seorang mendapat penderitaan, ya entah apa ya, dia buat introspeksi diri. Tangkap ini ya. Oke. Dan ketika dia menghadapi masalah, persoalan, penderitaan, kita baca Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi memikul salib itu adalah ketika saudara di dalam kebenaran, justru saudara dikucilkan. Bukan seperti wanita yang melayani Tuhan yang tadi itu. Dia dikucilkan karena jelas, karena dia merebut suami orang. Jangan bilang itu salibnya. Tetapi kalau saudara melakukan hidup yang benar, jujur di kantor, nggak mau ikut kompromi dengan mereka yang mau misalnya kong kali kong, terus akhirnya saudara dimusuhi oleh teman-teman kantor, itu saudara baru bisa berkata apa? Itu salib saya, karena mempertahankan kebenaran. Coba dikeluarkan, Matius 5 ayat 11. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, firman, yaitu kebenaran, kamu dicela. Sok suci lu, sok rohani, lihat tempat dong, ini bukan gereja, Bung. Dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, akhirnya saudara digeser dari kedudukan, difitnah, akhirnya mungkin saudara diturunkan, atau mungkin saudara diberhentikan. Di situ saudara bisa berkata, ini salibku. Tangkap ini? Ya, lanjutnya coba. 10-nya. Tuh, berbahagialah orang yang dianiaya. Perasaannya, harga dirinya direndahkan oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ini baru saudara bisa berkata, ini salibnya saya. Tangkap ini ya. Apa sih itu salib ya, atau padang gurun? Saya simpulkan dulu ya sebelum saya keluarkan ayat-ayatnya. Kesimpulan daripada salib ya, apa salib? Penderitaan, ada kemuliaan. Apalagi salib kalau perjanjian lama, padang gurun. Kalau secara umum apa? Proses. Tangkap ini ya.
Kesimpulan saya, salib atau padang gurun atau proses itu untuk membentuk hati kita. Istilahnya di dalam padang gurun ini, itu sekolah. Sekolah apa? Saudara sering dengar gak? Lu memang pinter, otak lu yang disekolahin, tapi hati lu kagak disekolahin. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Dulu dia terlibat dengan orang-orang yang di STT, Sekolah Tinggi Teologi, itu saya lihat, itu sekolahnya otak doang yang disekolahin, hatinya kagak. Tangkap ini, ya. Jadi, sekolah apa? Sekolah hati. Apalagi? Membentuk karakter. Sampai terbentuk baik, ketika saudara bisa memikul salib menyangkal diri, saudara masuk ke tanah Kanaan, apalagi itu istilah tanah Kanaan, kemuliaan, surga mulia, di sini akan menjadi berkat. Menjadi kebahagiaan buat saudara, bukan menjadi jerat. Saya sering katakan itu, kalau saudara nggak lewat ini, saudara langsung ada di tanah Kanaan, tanah penuh dengan susu dan madu, saudara akan, itu jadi jerat. Ya. Proses atau padang gurun atau memikul salib itu adalah pengikisan. Saudara keluar dari sini, saudara ditebus ya dari manusia lama, mau diangkat masuk ke kemuliaan di tanah di padang gurun, memikul salib menyangkal diri itu untuk menguji saudara, ini Mesirnya masih ada nggak? Tangkap ya, banyak orang yang keluar dari Mesir. Kenapa dia putar-putar di padang gurun? Perasaan menunggu janjinya Tuhan itu lama, karena Mesirnya masih bercokol di orang ini, makanya dia berputar-putar di padang gurun. Kapan nyampainya ke tanah Kanaan? Makanya saudara harus memikul salib, menyangkal diri. Daging saudara harus disalibkan. Manusia lama saudara yang di sini, yang tadi saya katakan Mesir, harus dimatikan. Tangkap ini ya. Proses pengikisan.